Bab 4875 sampai bab 4876. Bagaimana mungkin Zhen Xiaotian dan Liu Xinting meninggal satu demi satu? Kali ini, tidak hanya Sanji Holy Lord, tetapi juga para tetua klan Dewa Kaisar tampak pucat saat ini. Sanji Sengjun sudah merasakan kegelisahan terhadap Qin Chen, dan kegelisahan ini mencapai titik ekstrimnya saat ini. Ini adalah Zhen Xiaotian dan Liu Xinting, dia benar-benar mati di tangan Qin Chen. Hanya Li Xiuluo, kita hanya bisa mengandalkan Li Xiuluo. Mata Sanji Holy Lord menyipit, wow. 100 juta kekayaan ciptaan di tubuh Liu Xinting dan 90 juta kekayaan ciptaan di tubuh Zhen Xiaotian menyatu menuju Qin Chen seperti air. Utusan Kaisar melihatnya dari kejauhan dan tampak ngeri. Di atas kepala Li Sura, wujud asli Sura bermata satu muncul. Kemudian kebenaran berbentuk token muncul. Untuk level Qin Chen, hanya ada sedikit harta yang berguna baginya, jadi dia tidak mengumpulkan banyak harta. Beberapa hari ke depan, wajah Li Xiuluo berubah untuk pertama kalinya. Saat Palu Pangu jatuh, langit dan bumi di sekitarnya hancur, menyebabkan utusan Kaisar dan beberapa murid dari berbagai sekolah seni bela diri terkejut di kejauhan. Namun fase surgawi asli ini sepertinya ada hubungannya dengan dunia, sehingga kekuatan Li Sura saat ini cukup dahsyat. Saat ini, seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh bintang Tianyu yang memiliki harta suci bawaan lebih banyak daripada dirinya. Zhen Xiaotian dan Liu Xinting terbunuh, keberuntungan ciptaan melonjak seperti guntur, dan kemudian semuanya mengalir ke tubuh Qin Chen, dan daerah sekitarnya kembali tenang. Menelan kristal dewa, apakah ini pertarungan antar dewa? Master formasi jiwa tingkat 8, hanya Li Sura yang hilang? Dalam pandangan ngeri Qin Chen, ini tidak mungkin. Utusan Kaisar, yang dikejutkan oleh badai keberuntungan, bergegas mendekat. Sekarang adalah hari ke-7 pertempuran penciptaan. Benar saja, bias informasinya cukup bias. Namun, dibandingkan dengan membunuh Yu Qingqing, peningkatan kekayaan orang suci surgawi seperti Liu Xinting masih jauh lebih lambat. Dominasi kebenaran, dominasi sepenuhnya segala sesuatu dalam rentang ruang tertentu. Hancurkan, Mulao berharap Li Sura adalah seorang guru suci. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Sura telah dipromosikan menjadi master pembentukan jiwa tingkat 8. Nasib baik yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari segala arah, menciptakan badai keberuntungan. Saya melihat tempat ini berantakan. Saat ia jatuh, seolah-olah ia akan menggulingkan sarang induk ciptaan. Qin Chen tidak bisa tidak memikirkan sebuah nama. Di depan dan di belakang puncak gunung yang terpencil, Qin Chen dan Li Xiuluo berdiri berhadapan. Setelah identifikasi yang cermat, dia menemukan barang milik Zhen Xiaotian dan Liu Xinting. Ini adalah harta suci bawaan, Tianzi nomor 34, Palu Pangu. Ya Tuhan, saya tidak menyangka. Ini adalah harta suci bawaan dengan nama Tianzi yang diperoleh Qin Chen di surga, setelan Tyrannosaurus. Kekuatan saat ini sepertinya menguasai Li Sura. Tunggu sampai Qin Chen pergi, Qin Chen sangat terkejut. Saat Palu Pangu jatuh, Qin Chen menggunakan domain naga ilahi alami untuk memberkati 18 galaksi, menyebabkan Palu Pangu terjebak di galaksinya sendiri. Hah, utusan Kaisar dan murid dari berbagai keluarga seni bela diri di kejauhan sudah sangat terkejut dengan kekuatan yang sepenuhnya di luar pandangan dunia mereka. Untungnya, dengan membunuh Zhen Xiaotian dan keduanya, Qin Chen memperoleh kebenaran tentang gunung dan lautan, harta suci bawaan menelan pasir surgawi, rolete dosa, cakram pegunungan dan lautan, dan pedang luar angkasa.
Setelah membunuh Zhen Xiaotian dan Liu Xinting, keberuntungan meningkat menjadi lebih dari 500 juta. Qin Chen terus tinggal di sarang induk penciptaan, mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan setiap menit waktu dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan dalam penciptaan. Dibandingkan dengan armor perang gila, setelan Tyrannosaurus lebih cocok untuk Qin Chen. Ia dapat terhubung dengan hampir 100.000 naga dewa di kristal pemakan dewa untuk meledak. Boom, pikir Qin Chen, dua misteri pamungkas yang tidak dia duga. Crazy Battle Armor ibarat kepala keluarga yang sama, menyapa banyak harta suci bawaan, bisa dikatakan sangat meriah. Li Xiuluo ini jauh lebih kuat dari Yu Qingqing dan tiga lainnya. Orang yang dia lawan adalah Kaisar Maosan, Qin Chen. Qin Chen segera menggunakan kebenaran terlarang. Menurut kecepatan normal, hingga akhir pertempuran penciptaan, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu. Dominasi kebenaran, mata Li Xiuluo tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan, dan kemudian kekuatan jiwa tingkat 71 meledak, mengembun menjadi susunan jiwa bintang berujung 7. Arai jiwa bintang berujung 7 layak menjadi arai jiwa kelas 8. Ketika Qin Chen menangkis pedang Qin Chen, langit dan bumi meraung dengan ledakan terus-menerus, pertempuran terhebat sepanjang masa. Li Sura, boom, sarang ciptaan bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh. Keuntungan jiwa dan tubuh suci Qin Chen sama sekali tidak berlaku bagi Li Sura. Saat Li Sura memegang palu pangu dan memukulnya, 18 galaksi bergetar hebat. Setelah satu tarikan napas, 2 tarikan napas, dan 3 tarikan napas, tiba-tiba mereka runtuh. Itu Raja Iblis Sura. Qin Chen terkejut. Li Xiuluo mengangkat alisnya. Gadis bodoh Yu Qingqing itu mati di tanganmu? Mata Li Xiuluo membeku. Dia tidak mengalami banyak perubahan suasana hati. Hanya saja, apakah menurutmu metode terlarang dapat mengubah apapun? Li Sura membalik pergelangan tangannya, dan palu raksasa muncul di tangannya. Qin Chen menyadari bahwa ini juga di luar informasi. Hal ini terkait dengan kelangsungan hidup dan keselamatan puluhan miliar orang di seluruh dunia Chongqing. Qin Chen seperti tali yang ketat, tidak pernah berani bersantai. Qin Chen mengangkat pedang iblis yang haus darah dan memotong pembantaian alami. Hah, aneh sekali, kekayaan Qin Chen dengan cepat melampaui 300 juta dan masih terus meningkat. Kemudian meningkat menjadi 400 juta dan menuju 500 juta. Qin Chen hanya melihatnya sekilas dan merasakan keinginan untuk memujanya. Mata Qin Chen serius, ini berarti Li Xiuluo adalah master pembentukan jiwa kelas 8. Hanya ketika fase surgawi asli di peringkat di kuil dunia barulah ia bisa menjadi begitu kuat. Boom! Kekayaan Qin Chen telah mencapai 620 juta. Li Xiuluo mencibir, seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba tampak berubah menjadi Tyrannosaurus, dan naga ilahi dalam kristal menelan bergema dan mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Boom, utusan kaisar terkejut, dunia di sekitar Li Sura tiba-tiba bergerak mendekatinya, dan cakupannya meluas dengan sangat cepat, mencakup Qin Chen hampir seketika. Niat membunuh di mata Li Xiuluo segera muncul. Dia menjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam. Seorang master pembentukan jiwa kelas 8 sudah setara dengan guru suci. Boom, kekuatan jiwa 71 tingkat hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Qin Chen. Tetapi ini adalah dunia yang berbeda. Di bawah dominasi absolut, 18 galaksi tidak dapat bertahan. Yang membuat Qin Chen merasa paling buruk adalah, bahkan kebenaran terlarang didominasi oleh Li Sura, penguasa kebenaran mutlak, dan aturan terlarang pun hilang. Kebenaran agung itu sendiri tidak mempunyai kekuatan atau kelemahan.
Namun kebenaran yang mendominasi Li Sura dapat menghilangkan kebenaran terlarang. Hal ini sepenuhnya karena kultivasi Li Sura lebih kuat yang mengarah pada penghancuran kebenaran. Qin Chen bukan tandingan Raja Iblis Sura, bahkan utusan kaisar dari kejauhan dapat dengan jelas melihat situasi saat ini. Akhirnya stabil di gerbang kaisar, Saint Lord Sanji menetap di dalam hatinya. Pada saat ini, kebenaran tertinggi dan kebenaran terlarang Qin Chen telah dipecahkan. Apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawan Li Xiuluo. Bahkan di alam surga, kekuatan Li Sura benar-benar terbaik. Para tetua klan Dewa Kaisar mengenal Li Sura dengan baik. Alam suci, master pembentukan jiwa kelas 8. Mengapa Qin Chen harus bertarung dengan Li Xiuluo? Ciptakan dunia, Li Xiuluo meraung. Saat palu pangu diangkat, sarang induk ciptaan bergetar, dan kekayaan ciptaan di sekitarnya hancur. Tapi saat ini, semua orang gemetar di bawah guilotin. Matilah aku, itu hal yang bagus. Suara Li Xiuluo terdengar garang. Berdoalah untuk kebenaran, ciptakan dunia. Ini adalah warisan Santo leluhur Pangu, salah satu dari 12 leluhur suci. Meskipun Qin Chen memiliki banyak jenis harta suci bawaan, Li Sura menjalankan teknik pencerahan Dewa Kaisar dengan gila-gilaan, menggunakan metode rahasia, batu penggiling Dewa Kaisar. Sebuah batu giling besar terbentang dari ruang mati, berbintik-bintik, kuno, dan gelap, dan akan menghancurkan Qin Chen. Saat dia terus jatuh ke ruang mati, seluruh tubuhnya meledak dengan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, Li Xiuluo berkata dengan nada menghina, hanya beberapa kata kebenaran tidak dapat menyelamatkanmu. Mata Qin Chen menyipit, namun, Qin Chen tidak terlalu peduli lagi. Dia terlempar karena ledakan dan berlumuran darah. Li Xiuluo berteriak kaget. Dia sombong dan jarang menunjukkan rasa takut. Qin Chen telah mempraktikkan Sutra Alam Qian Kun hingga tingkat ke-7, dan telah menguasai ke-7 teknik rahasia. Dia mendorong guilotin dengan gila-gilaan, kekuatan sucinya meledak, kekuatan jiwanya meledak, dan dia terus menekan guilotin ke bawah. Masuk, harta suci bawaan ini agak mirip dengan permainan alam. Palu pangu jatuh diiringi suara haus darah Li Sura. Kekuatannya memang tirani, dan dia dapat dengan paksa membawa 3 turbin pemakan dewa dan bencana supernatural dan bencana luar angkasa yang tak ada habisnya, dan naik ke ruang hampa. Qin Chen bahkan tidak berkedip, kelihatannya ringan dan tipis serta bisa dipatahkan oleh peluru, namun bisa menghalangi palu pangu yang mendominasi. Untuk harta suci bawaan ini, guilotin adalah raja mutlak. Apalagi Qin Chen, ini adalah harta suci bawaan yang sangat kejam. Tanpa diduga, itu jatuh ke tangan Li Xiuluo. Keterampilan suci apa yang kamu latih? 7 teknik rahasia, hancurkan padaku. Li Xiuluo mengendalikan guilotin dan menebasnya ke arah Qin Chen. Boom, seluruh tubuh Li Sura langsung terserap ke dalam ruang sumi. Kebenaran kata-kata tentu saja dapat membawa vitalitas yang tiada habisnya, tetapi yang dipotong dengan guilotin adalah vitalitas. Sekalipun itu kebenarannya, itu bisa dihancurkan. Qin Chen melemparkan sisa-sisa ruang sumi langsung ke ruang kematian, karena dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Li Sura menghancurkan ruang sumi ini. Benar saja, ruang Sumeru dihancurkan oleh Li Sura di saat berikutnya. Kulit abadi, kulit Qin Chen langsung mulai mengering, rambutnya memutih, dan wajahnya menjadi hangus dan kuyuh. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke ruang kematian lagi, dan Li Sura sangat marah. Qin Chen mengeluarkan sisa-sisa kebenaran agung yang terakhir. Guilotin merah tua memancarkan kematian dan darah yang tak ada habisnya,
seperti iblis yang melambai ke Qin Chen dengan gigi dan cakarnya. Gosok bahkan lebih mahal, mengenakan kulit abadi, Li Sura keluar dari ruang mati. Oleh karena itu, saat menggunakan kebenaran abadi untuk melawan Li Sura, Qin Chen juga menggunakan seni pencerahan menelan dewa dan menggunakan teknik Qizi menelan dewa. Buang ke Li Sura, gosok cincin Sumikong, Qin Chen mengeluarkan doa, dan kebenaran mulai menjara esensi kehidupan di tubuh Qin Chen dengan keras. Mata Li Xiuluo menunjukkan keterkejutan. Li Sura langsung jatuh ke ruang kematian. Saat Qin Chen berdoa untuk kehidupan, guilotin Li Xiuluo malah tersangkut di leher Qin Chen dan tidak bisa dipotong. Kebenaran abadi memiliki aturan keabadian yang transenden dalam jangka waktu tertentu. Bencana supernatural membuat Li Sura kewalahan. Kebenaran abadi, niat membunuh di hati Li Xiuluo benar-benar meledak. Batas waktunya sangat singkat, Qin Chen segera menemukan kebenaran firman suci, menyebabkan dirinya diselimuti vitalitas yang tak terbatas. Qin Chen terkejut, tentu saja dia tahu, Li Xiuluo mengambil langkah besar, guilotin. Semoga kebenaran digunakan dengan biaya yang tidak sedikit. Harta suci bawaan, Tianzi nomor 18, memiliki kemampuan yang mirip dengan Immortal Truth. Qin Chen hanya sekedar gosokan, boom. Harta suci bawaan, Yu nomor 1, guilotin, kemampuan bawaannya sangat sederhana, pemenggalan kepala. Aku ingin membunuhnya, tahukah kamu, harta suci bawaan Yuzi nomor 1? Dia pertama kali menaruh kulit manusia di tubuhnya. Lapisan kulit manusia ini tampak biasa saja, tetapi nyatanya, itu langsung membuat Li Sura dalam situasi berbahaya dalam pertahanan mutlak. Kematian yang pasti, bahkan mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti Qin Chen. Karakter Qi menari-nari di sekitar Qin Chen seperti kupu-kupu, menyerap kekuatan penciptaan. Lubang hitam pemakan dewa bertabrakan dengan batu kincir kaisar. Setelah batu kincir kaisar bergetar beberapa saat, lubang itu diserap oleh lubang hitam pemakan dewa. Aku ingin hidup, Li Xiuluo merasakan ada yang tidak beres. Dibandingkan dengan kitab alam langit dan bumi, kitab suci ciptaan Nuwa lebih mendominasi dan sombong dalam menciptakan dunia. Terlebih lagi, kepala yang terpenggal karenanya tidak dapat dilahirkan kembali atau diatur kembali apapun yang terjadi, dan kematian terakhir akan memenuhi seluruh tubuh. Mata Qin Chen memerah dan dia berdoa lagi, teknik swastika menelan dewa. Qin Chen memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Qin Chen sudah bersiap, Li Xiuluo tampak kejam, saya ingin melihat berapa tahun Anda bisa hidup. Cukup untuk mendukung Anda. Seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba mengangkat selubung tipis. Jika kamu bisa mati di guilotin, kamu telah membakar dupa selama 8 kehidupan. Saat dia hendak merangkak keluar, 3 turbin pemakan dewa Qin Chen telah tiba, menyebabkan bencana luar angkasa dan pemboman berantai yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Sutra Alam Qian Kun diedarkan, menggunakan metode rahasia angin topan, hujan asam, gempa bumi, badai petir, gelombang api, racun rumput, dan metalisasi. Sialan, dia sebenarnya tidak ingin menggunakan benda ini, tapi dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Teknik Qizi menelan dewa mampu menyerap kekuatan musuh, dan setelah akumulasi energi dalam waktu singkat, dapat diledakkan kembali ke musuh. Pada saat ini, Li Xiuluo merasakan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pertama kalinya. Saat berikutnya, karakter Qi ini bergegas menuju Li Sura seperti guntur dan meledak dengan keras. Tepatnya, ini hanyalah sebagian dari kebenaran abadi. Dengan keras,
Konsumsi masa hidup kali ini bahkan lebih mengejutkan. Perasaan lemah yang tiba-tiba dan parah membuat Qin Chen hampir pingsan di tempat. Bunuh aku, hahaha. Kamu ingin membunuhku? Li Sura tertawa keras. Hingga saat berikutnya, kuil dunia tiba-tiba tiba, dan tawa serta ekspresi Li Sura membeku bersamaan. Bersambung.